Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najri Rawi, seorang mahasiswa dari UIN Syahada Parang Sidimpuan, ingin melakukan observasi untuk menggali terkait sedikit sejarah pendidikan lembaga yang ada di Pondok Pesantren Muhammad Baqi ini, Bu ya. Yang pertama, Bapak Buya Holik, nama lengkap atau nama aslinya Pak? Nama lengkap. Bapak Buya Holik, nama lengkapnya, nama aslinya Pak? Ini Raja Khalid Hutasuhung. Raja Holik Hutasuhung. Holik Hutasuhung. Suhud. Siapanya Bapakkah Syekh Muhammad Baqi ini Pak? Keterkaitan apa yang dimiliki Bapak dengan pendiri Pondok Pesantren Muhammad Baqi ini Pak? Apakah karena kerabat, keturunan, atau pemilih terdekat? Kita kan cucu dari pihak perempuan. Cucu dari pihak perempuan. Terusnya berguru sama kakek itu. Oh, berarti Muhammad Syekh Ali Baqi ini kakeknya Buya. Oh. Sejak kapan Bapak mendapatkan amanah menjadi tenaga pendidik di pondok pesantren ini? Dan sejak tahun berapa Bapak mulai berkontribusi dalam perkembangan pondok pesantren ini? Dari tahun 2010 lah. 2011 menjadi tenaga pendidik. Pondok Pesantren Muhammad Baqi. Apakah Syekh Muhammad Baqinya sendiri dengan inisiatif sendiri atau mempelopori beliau untuk membangun pesantren, atau adakah segelintir masyarakat untuk mendorong beliau membangun pesantren? Ini yayasannya ya, nek kakek itunya yang dimaksud. Apakah karena inisiatif sendiri atau ada seorang tokoh mempelopori beliau untuk membangun pesantren ini Pak? Ini dari apa? Dari murid-muridnya lah yang mendorong dia itu untuk membangun pesantren. Yang pertama dibangun itu kan atas kepercayaan ini pemerintah Tapan Selatan dulu, panti asuhan yang dulu yang dibangun. Setelah dibangun panti asuhannya, itulah anak panti asuhannya itu di mana sekolah. Makanya disitulah berdirikan sekolahnya ini. Mulai dari SD sampai ke pesantren. Punya yayasan itu. Dimulai dari kalau SD-nya itu dari ibu saya udah berdirinya ini. Entah tahun berapa itu. Dimulai dari SD duluan Pak. Ibu saya udah di sini SD-nya. Wow. Itu udah tua ini. Dari zaman Belanda ini sebenarnya tahun 32. Tahun 32. Ya. Dengan ketersediaan Pondok Pesantren Muhammad Baqi, apakah ada sekolah besar atau pesantren besar lainnya mendukung berdirinya pondok pesantren ini? Tidak ada. Nggak ada. Cuman itulah murid-muridnya Tuan Guru dulu kan, sama pemerintah itu. Itulah yang saya bilang tadi kan. Setelah dipercayakan Tuan Guru ini menjadi kepalanya panti asuhan, setelah dari situlah mulainya ini berdiri. Dari SD sampai ke pondok pesantren. Yang dulu itu namanya waktu mula-mula berdiri, waktu hidupnya Tuan Guru, Syekh Muhammad Pesantren Babus Salam Basilan Baru. Setelah dia berkembang terus
datang si anak ditukar menjadi Syekh setelah wafatnya Syekh Muhammad Baqi sebenarnya. Ada berapa tingkatan yang ada di dalam naungan Pondok Pesantren Muhammad Baqi ini, Pak? Sanawiyah sama aliyah. Sanawiyah Sama aliyah. sama aliyah. Kalau SD-nya itu tidak SD-nya Muhammad Baqi lagi. Udah diberikan sama negeri. Oh, udah menjadi status negeri ya, SD-nya, Pak. Diberikan dulu entah tahun berapanya itu. Kalau saya dulu masih di yayasan, sekolahnya masih yayasan gitu. Setelah lama-lamanya itu nggak bisa lagi, nggak ada muridnya, diberikan sama negeri. Entah tahun berapa lah itu. Sebenarnya itu pemberiannya pun nggak ada yang kalau dari keluarga itu nggak ada yang memberikan itu. Tapi dikit kembali ke negeri dia. Kalau ditanyain siapa yang memberikan ke negeri, nggak ada yang tahu itu. Seperti inilah istri sekarang ini. Berarti yang diambil alih negerinya. Yang diambil alih negerinya. Kalau yang memberikan izinnya itu nggak ada itu kalau ditanyain. Berarti yang bertanggung jawab atas kedinasannya itu pemerintah. Masih sekarang udah pemerintah kota. Iya, enggak. Pemerintah Tapanuli Selatan. Iya. Pada setiap tingkatan yang ada, Pak, tingkatan yang berapakah pemimpinnya atau berapa kepala sekolahnya yang ada di setiap tingkatan, dan apakah terstruktur seperti standar sekolah umumnya di sekolah pada umumnya? Kalau sekolahnya ini sanawiyahnya udah jelas lah, sama aliyahnya kan ada struktur struktur kepala sekolahnya. Kepalanya. Kalau sanawiyah, isi Ustaz kepala sanawiyah. Hanar. Ibu Ida aliyah. Pak Parlin. Ibu Ida sanawiyah. Ida Suryani di sanawiyah dan Bapak Parlin di tingkat MA. Ya. Kalau di pesantren mudir Buya Gembira. Siregar ini kan SPDI. Apakah ada setelah Pondok Pesantren Muhammad Baqi meluluskan lulusan dalam beberapa tingkatan kembali mengabdi menjadi tenaga pendidik di dalam Pondok Pesantren ini? Banyak, saya sendirilah. Apakah ada beberapa alumni atau tingkatan yang sukses di tingkat nasional atau daerah ataupun regional di Pondok Pesantren? Jelas ada. Dari tahun 65 guru saya, ada kakak kelas saya ke Kairo, udah berhasil itu menjadi dosen di YNM Sumatera Utara. Berarti ada kan? Ada. Kalau sekarang tingkat MT kan? Tingkat kabupaten, kan? Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najri Rawi sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tepatnya di kejurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kami, Bu, sedikit mewawancara tentang masyarakat yang di sekitar di Pondok Pesantren Basilam Baru ini yang namanya Pondok Pesantren Syekh Muhammad Baqi. Nah, pertanyaan pertama, Bu. Seberapa puaskah masyarakat sekitar dengan adanya Pondok Pesantren Syekh Muhammad Baqi? Seberapa puas masyarakat sekitar dengan adanya Pondok Pesantren Syekh Muhammad Baqi? Ya, puasnya gimana ya? Ya karena ada pesantren di sini kan otomatis
nilai positifnya ada kan untuk agama gitu kan. Jadi Apakah Ibu kalau ada perkumpulan atau pengajian pernah mendengarkan? iya suka ke situ. Jadi merupakan penambahan wawasan Iya. dan penambahan ilmu. Mm-mm. Pertanyaan yang kedua, apakah kesejahteraan atau kemajuan masyarakat sekitar mendapatkan dampak ekonomi positif dengan adanya pondok pesantren tersebut? Ya untuk bantuan ekonomi ya seperti kalau ada yang situ bertukang gitu kan, seluruhnya kebanyakan orang Basilam diambilnya. Terus untuk banyak lah nilai Apakah ekonominya. pesantren tersebut tidak ada yang murid-muridnya sebagian datang ke sini, Bu? Karena Ibu kan sebagian sebagai pedagang atau penjual kan, Bu, pasti ada mendapatkan Iya ada. dampak positif. Iya. Apakah kesejahteraannya ataupun kemajuan masyarakat itu secara lama gitu, Bu? Lama mendapatkan dampak positifnya. Iya lama. Lama. Iya jangka lama. Jangka lama. Terima kasih telah mau berwawancara dengan kami, Bu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.